Ini pasti ulah cebong nih, mau jigal Mas Anies. Ditulis oleh Argo Javires di seaworld.com. Halo, selamat menyaksikan channel Tanda Seru. Parah nih, masa Jakarta juara satu sebagai tata kota terburuk di dunia. Enak aja ngemeng. Ente kagak pada lihat apa Mas Anies tuh ya udah dapet piagam penghargaan bejibun coy. Ngaco-ngaco aja lo bong. Ente kagak tahu apa kalau Jakarta tuh dapat penghargaan kota terbaik dalam penataan moda transportasi terpadu. Kagak percaya? Nih buktinya. Itu belum termasuk dapat penghargaan wajar tanpa pengecualian atau WTP sampai berkali-kali loh. Kok bisa sih dapat gelar terburuk? Ini pasti pesanan cebong ngehe. Pasti ada konspirasi cebong tingkat tinggi yang sirik pakai banget sama prestasi Mas Anies yang pengen maju Pilpres 2024. Pada sirik aja loh. Ente kagak ngeliat apa genteng-genteng rumah warga udah dicat Mas Anies sampai warna-warni seindah pelangi. Ente kagak tahu ya latar belakang kota Jakarta itu pernah ada lo gunung indah menjulang tinggi. Lupa lo bong. Ente pikir ngurusin Jakarta itu mudah kali ya? Ngemeng aja lo. Ente kagak ngeliat apa akses buat sepeda sama pejalan kaki udah Mas Anies masang lampu kerlap-kerlip kayak kunang-kunang genit. Walaupun lampu-lampunya banyak yang mati dan bentar doang nasibnya. Makanya jangan sembarangan ente menista. Harusnya diapresiasi dong karena Mas Anies sudah berhasil membuat Monas jadi plontos demi proyek kelas ikan hiu, bukan kelas kakap lagi. Balap liar Formula E itu. Bahkan demi menjaga martabat warga Jakarta pun Mas Anies udah berbaik hati loh melarang warga Jakarta jauh-jauh datang ke balai kota. Cukup datang ke kelurahan masing-masing saja. Soalnya kalau semua orang pada ke balai kota, Mas Anies males bangun pagi. Masa subuh-subuh Mas Anies udah kudu standby di balai kota? Kurang kerjaan kali ya. Mas Anies juga kagak mau ntar dibilang niru-niru si gubernur kopar-kapir penista agama yang itu tuh. Demi keindahan Jakarta dengan nuansa vintage yang indah bukan main, Mas Anies juga menghidupkan kembali becak agar berkeliaran bebas di jalanan Jakarta. Mas Anies juga suka loh menghiasi kota Jakarta. Makanya Mas Anies pasang tanaman di sudut-sudut kota dengan tanaman plastik pesen di Tanah Abang. Demi nuansa tempo dulu dengan nuansa non klasik, Mas Anies juga udah berupaya keras agar Jakarta selalu nomor satu dalam hal kabel listrik berantakan, trotoar isinya kaki lima, ama motor-motor bulukan yang parkir sembarangan. Mas Anies juga berupaya menata Jakarta dengan nuansa tempo dulu, dengan biarin toko-toko pada mepet sama jalan raya, tukang parkir liar yang galak-galak. Mas Anies tetap menjaga citra kota Jakarta dengan biarin Pak Ogah ngetem sembarangan di mana-mana. Dan rumah kumuh bau kakus biarin aja tetap ada agar nuansa indah tempo dulu tetap terjaga. Mas Anies sebagai gubernur aneka rasa juga tetap menjaga citra dan kota Jakarta agar tetap orisinil sebagai kota sejuta sampah dengan selokan-selokan yang bau entut. Mas Anies juga demen loh sama polusi suara, makanya Mas Anies biarin aja knalpot bising dan para pengamen ondel-ondel yang suaranya bersaing sama motor-motor knalpot bising di mana-mana. Demi keindahan Jakarta tempo dulu, Mas Anies juga tetap mempertahankan kemacetan, polusi, banjir, dan bangunan-bangunan liar di mana-mana. Harus dihargai dong, kan itu prestasi Mas Anies. Apa ya lo pada, masih banyak lagi loh kemajuannya Mas Anies. Contohnya monumen bambu sama jalur sepeda yang nasibnya bentar doang, monumen sepeda, jembatan penyeberangan buat joget-joget di TikTok, dan masih banyak lagi loh. Tata kelola keuangan APBD juga mantap punya coy. Tata katanya dikemas Mas Anies dengan istilah kelebihan bayar gegara salah ketik agar mudah dipahami warga Jakarta wong cilik. Ente kagak tahu ya, berkat kerja keras Mas Anies tuh, vaksin warga Jakarta udah hampir 10% loh. Jangan ente bilang loh yang punya gawe kan Polda Metro Jaya yang udah vaksin warga Jakarta sebanyak 98,1% warga Jakarta. Emang lo kagak tahu apa? Kan gubernurnya tetap Mas Anies. Tetap aja dong Mas Anies yang dapat nama. Payah lo bang. Makanya ente-ente sih pada sirik. Udah ngaku aja, ente kudu maklumi Mas Anies tuh gubernur Indonesia. Kagak cuman ngurusin Jakarta doang, daerah-daerah lain yang kudu diurus Mas Anies tuh banyak banget. Bukan Jakarta doang. Contohnya, Mas Anies ke Lombok resmiin sekolah, ke Jawa buat panen padi. Belum lagi harus ngurusin panen di Sumedang. Jadi paham ya bong? Begitulah kura-kura gubernur terpilih 58% kaum bumi peyang overdosis kencing onta bani pentol korek nan sumbu pendek itu. Udah gitu aja. Bagaimana menurut Anda?
Ketika yang ngaku mau jadi cawapres ingin PDIP dibubarkan, ditulis oleh Sardi di seaword.com. Halo, selamat menyaksikan informasi dari channel Tanda Seru. Wasekjen Persaudaraan Alumni atau PA212, Novel Bamukmin, mengaku sepakat dengan pernyataan Gus Baha yang menyebut bangsa Indonesia bukan hanya milik PDIP atau Soekarnoisme saja. Ini terkait dengan beredarnya video Gus Baha yang mengungkapkan terkait adanya orang-orang yang pro dengan Megawati mendewakan Soekarno. Orang yang pro Megawati itu begitu mendewa-dewakan Soekarno, seakan Indonesia itu dimulai dari Bung Karno sampai ada hal Soekarnoisme, kata Gus Baha. Meski demikian, Gus Baha membenarkan bahwa Soekarno merupakan deklarator kemerdekaan Indonesia. Iya, kita tidak mungkin tidak hormati Soekarno. Beliau sebagai pahlawan besar kita hormati. Tapi kebesaran Pak Karno demi bangsa Indonesia jangan kemudian direduksi, disederhanakan hanya melewati partai. Itu kan namanya pengkerdilan. Tentu Pak Karno bikin negara ini ya untuk semua bangsa, bukan untuk PDIP saja, bukan untuk partai-partai marhanisme saja, juga bukan partai-partai yang berpaham Soekarnoisme saja, katanya. Tampaknya Novel Baswedan hanya sekedar basa-basi untuk pembuka saja. Inti dari pernyataannya bukanlah itu. Ciri khas Novel dan kelompoknya sangat mudah dikenali. Pembuka basa-basi lalu ujung-ujungnya nggak nyambung. Contohnya demo isu apapun ujungnya bermuara ke satu hal, menuntut presiden mundur dari jabatannya. Intinya adalah Novel berpendapat PDIP yang justru harus dibubarkan lantaran menurutnya parpol yang saat ini dipimpin Megawati Soekarno Putri itu sangat berbahaya untuk keutuhan bangsa. Benar sekali apa yang diucapkan Gus Baha, justru karena itu PDIP harus dibubarkan karena sudah sangat berbahaya untuk keutuhan bangsa serta mengancam ideologis bangsa, kata Novel. Entah apa kaitannya, kalau Novel ngomong tentu tak perlu ada kaitan. Yang penting keluar-keluar seperti salesman obat di pinggir jalan. Pokoknya yang berkaitan dengan pemerintah harus dibubarkan atau dilengsarkan. Kelompok mereka yang harus berkuasa dan diberi sertifikat surga. Novel Bamukmin juga meminta agar tanggal merah 1 Juni juga harus dihapuskan karena adanya keinginan dijadikan sebagai Soekarnoisme dan tanggal 1 Juni dijadikan sebagai hari lahir Pancasila sebagai pembodohan dan pendangkalan akidah serta mengarah kepada Nasakom. Karena sejatinya Pancasila adalah rumusan ulama dan warisan ulama, dan Pancasila 18 Agustus 1945 lah yang sah dengan dijiwai Pancasila 22 Juni 1945, katanya. Alasan utama Novel ingin PDIP bubar adalah PDIP dianggap sebagai inisiator RUU haluan ideologi Pancasila yang ingin mengganti Pancasila dengan Ekasila dan juga dianggap ingin menghapus TAP MPRS 25 1966 tentang larangan komunisme, Marxisme, dan Leninisme. Makanya dia bilang PDIP harus dibubarkan, bukan malah mengusung Puan dan Ganjar karena diduga terlibat kasus korupsi EKTP dan juga bansos. Dan malah Puan memajang baliho di saat rakyat pedih atas wabah corona yang telah membuat susah karena pemerintah gagal mengatasi corona sampai yang meninggal adalah paling terbesar di dunia, kata Novel Bamukmin. Sungguh cara bicaranya membuktikan kalau orang ini makin halu setelah kalah dan tak bisa bangkit. Dia pasti tak sanggup terima kekalahan di saat imam besarnya di penjara. Kekuatan mereka terkikis habis, mau melawan tak punya daya. Sponsor pun malas, mereka ibarat mau bangkit tapi jatuh lagi, bangkit lagi malah ketimpa tangga, bangkit lagi dan tapi bakal calon. Meskipun bakal ini peluangnya 0,00001%. FPI dibubarkan mungkin tak rela dan ngamuk. Akhirnya berharap PDIP yang dibubarkan. Maunya Jokowi mundur dari jabatannya, ternyata imam besarnya yang terjatuh parah dengan cara yang memalukan sekali. Rakyat sudah cerdas, sudah tahu siapa yang harusnya dibubarkan dan diusir dari negara ini. Tak ampuh lagi pakai isu basi untuk membuat penggiringan opini. Oh ya, ini kan sudah hampir masuk bulan September, kok masih belum terdengar isu pengumpulan Dragon Ball untuk memanggil naga untuk membangkitkan PKI atau komunis ya? Apakah sudah menyerah juga? Bagaimana menurut Anda?